Baik, nampaklah putra. Asrofil Anbiya wal Mursalin wala alihi wasallallahu ajmain. Yang kita muliakan Bapak Bupati Pasaman Barat, Bapak Kepala Dinas, Inspektur, dan umumnya yang kita hormati Bapak Ibu wartawan dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini Bapak Bupati akan menyampaikan konferensi pers terkait tentang progres pemekaran atau penataan nagari di Kabupaten Pasaman Barat, dan kita persilakan kepada Bapak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin tanggal 29 Maret 2021, kami Bupati Pasaman Barat didampingi tim pendataan nagari Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan kepada seluruh masyarakat Pasaman Barat berdasarkan hasil klarifikasi tim penataan desa tingkat pusat yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 26 Maret 2021 di Jakarta, yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap usulan penataan nagari sebanyak 71 nagari persiapan si Kabupaten Pasaman Barat adalah hal-hal sebagai berikut. 1. 59 nagari persiapan diberikan rekomendasi oleh tim penataan desa tingkat pusat karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, terhadap 59 nagari persiapan yang direkomendasikan akan dikeluarkan kode desa oleh Menteri Dalam Negeri. Yang kedua, 3 nagari persiapan yaitu Padang Canduh, Limau Purut, dan Bunut. Usulan penataan nagari dikembalikan untuk ditindaklanjuti oleh tim penataan nagari tingkat kabupaten dan provinsi karena masih membutuhkan penyempurnaan kelengkapan persyaratan, yakni terkait batas nagari persiapan. Terhadap penyempurnaan persyaratan tersebut, tim penataan tingkat kabupaten dan provinsi diberikan waktu untuk menyempurnakan dan menyampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lama 3 bulan sejak tanggal 26 Maret 2021. 3. 9 nagari persiapan yaitu Tabek Sirah Talu, Sungai Janih Talu, Kajai Selatan, Simpang Timbuabu Kajai, Pinaga Au Kuniang, Luwak Landua Au Kuniang, Lembah Binuang Au Kuniang, Anam Koto Utara, dan Bandua Balai. Usulan penataan nagari dikembalikan untuk ditindaklanjuti oleh tim penataan nagari tingkat kabupaten dan provinsi karena masih membutuhkan penyempurnaan kelengkapan persyaratan, yakni terkait dengan segmen batas Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman yang belum ditetapkan dengan Permendagri. Terhadap penyempurnaan persyaratan tersebut, tim penataan tingkat kabupaten dan provinsi diberikan waktu untuk menyempurnakan dan menyampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lama 1 tahun sejak tanggal 26 Maret 2021. 4. Perlu juga disampaikan bahwa nagari persiapan yang belum mendapatkan rekomendasi dari tim penataan desa tingkat pusat masih tetap berjalan seperti biasa, dan tim penataan nagari Kabupaten Pasaman Barat tetap berkomitmen untuk mengawal dan menyelesaikan penyempurnaan administrasi sebelum habis batas waktu yang diberikan oleh tim penata desa tingkat pusat. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan selamat dan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Pasaman Barat, Nini Mama, alim ulama, caci pandai, Undo Kanduang, pemuda-pemudi, dan tokoh masyarakat yang telah berperan dan berdoa sehingga keinginan dan harapan kita selama ini untuk melakukan penataan nagari bisa terwujud. Juga kami ucapkan terima kasih yang tiada hingga kepada tim penataan nagari Kabupaten Pasaman Barat dan Provinsi Sumatera Barat yang telah bekerja keras melaksanakan setiap tahapan dan proses penataan nagari mulai sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan pengabdian
dari Bapak, Ibu, dan kita semua menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha dan perjuangan kita semua. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau berkenan untuk kita tanya jawab untuk beberapa saat. Kita persilakan kepada 3 penanya. Pertama, saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada tim penataan negari yang telah menjadi bertambah negari kita. Ini mudah-mudahan langkah awal baik yang luar biasa pada di awal tahun pemerintahan Pak Bupati, Pak Haji Muswadi dan Pak Desnawanto. Kita sekali lagi kita berikan aplaus dan apresiasi yang luar biasa yang tentunya kita melihat ini akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat kita Pasaman Barat. Yang jelas kita lihat kemarin itu untuk peningkatan anggaran yang luar biasa dari pemerintah Pasaman Barat. Mudah-mudahan ini bisa mewujudkan visi dan misi Bapak Bupati bermartabat, sejahtera, maju dan agamis. Kami hanya bisa mendoakan dan mensupport sesuai dengan profesi kami untuk disebarkan di dunia maya, dunia cetak dan sebagainya. Saya tidak ada bertanya, barangkali hanya beri support dan dukungan, kita dukung beliau sampai akhir masa jabatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asisten, kita jelaskan secara teknis. Tadi Pak Bupati sudah menjelaskan bahwa ada 9 nagari persiapan yang dikembalikan karena perlu penyempurnaan dari kelengkapan administrasi secara teknis. Tadi juga telah dijelaskan bahwa kelengkapan yang dimaksud adalah belum ditetapkannya dengan Permendagri segmen batas antar kabupaten, yaitu kita dengan Kabupaten Pasaman Barat dengan Pasaman. Progres ini sudah cukup maju dan mungkin dengan tidak beberapa kali pertemuan antara kita dengan Pasaman, saya rasa mungkin sudah selesai. Apalagi dengan kekuatan kemampuan Pak Bupati untuk lobby dengan Pasaman, kami rasa ini tidak ada persoalan lagi. Dengan selesainya segmen batas itu, persoalan selesai. Jadi cuma itu persoalan. Batas segmen batas antara kita dengan Pasaman. Kita berbicara secara teknis batas wilayah, batas administrasi pemerintahan antara Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Kita tidak berbicara batas wilayah. Ya, ada. Terima kasih Pak. Ya. Alhamdulillah bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan saya hormati Bapak Bupati beserta perangkatnya. Masyarakat sangat gembira mendengar kabar ini yang sukses luar biasa dari 71 menjadi 59 yang dimekarkan. Nah, mungkin ada pertanyaan Pak, sejak kapan berlakunya pemekaran ini? Apakah sejak diumumkan sekarang atau sejak ada penandatanganan? Jadi ini juga dalam kami nanti menginformasikan sebagai media massa, wartawan juga harus jelas sejak kapan berlakunya dan bagaimana sistem penyerahannya awalnya dari induk ke negara yang dimekarkan. Karena saya juga salah satu bamus, jadi mungkin bisa juga sebagai referensi bagi saya. Demikian Pak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang sangat detail sekali dan ini cukup teknis. Saya akan coba menyampaikan beberapa tahapan, tapi mungkin kelengkapannya nanti akan ditambahkan oleh Pak Asisten Pemerintah dan Kesra. Tahapan yang kita lalui, yang telah kita lalui itu adalah klarifikasi oleh tim pusat tentang bahan-bahan kelengkapan penataan desa oleh pemerintah pusat yang terdiri dari lintas kementerian, ada Bappenas, ada BIG dari 8, dan lintas kedirjenan di Kemendagri. Dan dari aturan, kalau dikeluarkan hasil klarifikasi itu bahwa rekomendasinya telah disetujui, itu ada batas waktu untuk pemberian nomor kode itu oleh bidang kewilayahan. Bukan secara ujuk-ujuk begitu klarifikasi selesai, ini sudah definitif, tidak seperti itu. Nah, keluarnya kodifikasi desa itu baru kita bisa menindaklanjuti dengan rangkaian kegiatan berikutnya di tempat kita ini, di kabupaten. Namun secara teknis lebih jelas mungkin disampaikan oleh ketua kami sebelum sudah cukup. Iya. Tampak foto putra. Kemarin menangis putranya. Terima kasih. Mohon izin Bapak Bupati, Bapak Asisten, Pak Inspektur, Pak Kabak. Sedikit menjelaskan. Saat ini baru kita mendapatkan rekomendasi dari tim penataan desa tingkat pusat. Hasil rekomendasi ini nantinya akan diberikan kepada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di Kemendagri
untuk penerbitan kode desa. Memang secara aturan di Permendagri 1 tahun 2017 tentang penataan desa, batas waktu dari hasil rekomendasi tim pusat terhadap pembentukan desa itu adalah 15 hari. 15 hari setelah rekomendasi dikeluarkan, Menteri Dalam Negeri memberikan kode desa sebagai dasar pembentukan desa di sebuah kabupaten. Artinya sejak tanggal 26 kemarin, terhitung 15 hari setelah hari itu, Menteri memberikan kode desa. Tapi itu mungkin batas di aturan, tentu aplikasinya terkait dengan administrasi persuratan dan segala macam bentuknya. Mungkin terkait juga masalah pandemi COVID di Jakarta, mungkin ini masih belum kita pastikan 15 hari ini, tetapi sesuai aturan 15 hari. Mungkin itu Pak, secara teknis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan dari Pak Asisten. Silakan. Terima kasih. Kami tambahkan, setelah Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kode, maka Menteri akan menyurati Gubernur Sumatera Barat, dan selanjutnya Gubernur Sumatera Barat akan menyurati Bupati Pasaman Barat untuk menetapkan peraturan daerah. Karena dalam ketentuannya 1 kali lagi kita paripurna hanya untuk penetapan ranperda kita. Jadi supaya dapat tambahan bahwa penetapan pemekaran wilayah berdasarkan peraturan daerah, mekanismenya adalah mekanisme yang agak khusus. Jadi semua mekanisme saat ini di DPRD sudah selesai tanpa satu lagi yang akan kita lalui, karena memang harus seperti itu ketentuannya. Setelah kode desa dikeluarkan, maka kode desa akan dimasukkan di dalam peraturan daerah kita untuk diparipurnakan dan ditetapkan hanya untuk 1 kali paripurna memasukkan kode. Setelah itu diundangkan, dan setelah itu maka akan dilakukan peresmian oleh Bupati Pasaman Barat terkait desa. Namun sebagai informasi tambahan, berdasarkan informasi lisan dari kementerian, maka akan dipusatkan peresmian desa se-Indonesia akan dilakukan di Pasaman Barat. Jadi karena 400 desa yang menjadi sasaran kementerian saat ini, mudah-mudahan tuntas dan akan secara bersamaan diresmikan oleh kementerian yang pusatnya berada di Kabupaten Pasaman Barat. Jadi mohon dukungan kita semua. Terima kasih, itu tambahannya Bapak Ibu sekalian. Wartawan insan pers, karena terlambat tadi acara kita ini, dan sehingga kita terlambat zuhur terkait dengan pemekaran ini. Saya juga mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada tim yang sudah lelah, letih, dan bertahun-tahun mengusahakan ini, mulai dari kepemimpinan almarhum ya, Haji Abang Anda Sahiran sudah mempersiapkan ini. Terus kepada Bapak Yulianto juga pernah ke Departemen Dalam Negeri dalam urusan ini, dan alhamdulillah saya juga mendampingi dari tim ini 5 hari, 4 hari kita di sana. Itu detail ya, seluruh administrasi diperiksa secara nyata oleh tim. Ternyata memang apabila sudah bagus ya persyaratannya, itu dilanjutkan untuk mendapatkan kode desa. Ada beberapa daerah di Indonesia ini yang mentol ya, ditolak mentah-mentah pulang saja. Jadi itu ada bahasa ujuk-ujuk, tadi itu sudah kebiasaan di Jakarta saya dengar. Baru 5 hari di Jakarta sudah makin ujuk-ujuk. Tidak ujuk-ujuk ya. Tidak ujuk-ujuk. Ya itu mungkin tambahan berbahagia kita, seadanya kita dijadikan tempat upacara ya peresmian ini. Tentu kita semua siap diri untuk ini. Ya, sebelum teman-teman dan kemarin semuanya bapak-bapak pers ini menangis semua yang hadir di sana untuk menerima pernyataan dari verifikasi. Dan di saat peresmian itu kita sudah menetapkan pejabat PJ wali negaranya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dimaksud pada Bapak Presiden.